ya. Ini tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi 2. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi, boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong. Kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilef yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada 2, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya. Ini wajahnya aku pakai wok dari Edilef ya, yang IL28WK, non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang-kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya. Dalam seblak ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja. Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget.
Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak. Pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji. Ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak. Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan
sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya itu terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang super nampol banget, langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar gak bau langu ya. Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata.
Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman, karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi 2. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong. Kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada 2, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya.
Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, non-stick granite coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang-kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya dalam seblak, ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja. Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya.
Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak. Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya itu terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pedas yang super nampol banget. Langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar gak bau langu ya. Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya, di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman, karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi dua. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong. Kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada 2, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya. Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang-kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya dalam seblak, ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja.
Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak.
Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya itu terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang super nampol banget, langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar ngebau langu ya.
Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman. Karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi 2. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong, kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada 2, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya.
Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya dalam seblak, ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja. Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya.
Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak. Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya, dan cekernya terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pedas yang super nampol banget. Langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar gak bau langu ya. Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman, karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih, lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi dua. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi, boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong, kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada dua, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya, bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya. Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang-kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya. Dalam seblak ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja.
Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih, dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepet halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak.
Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang super nampol banget, langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar gak bau langu ya.
Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman. Karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi 2. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi, boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong, kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada 2, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya, bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya.
Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya dalam seblak, ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja. Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya.
Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak. Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pedas yang super nampol banget. Langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar gak bau langu ya. Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman, karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih, lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi dua. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi, boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong. Kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada dua, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya. Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang-kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya. Dalam seblak ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja.
Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih, dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak.
Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya itu terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang super nampol banget, langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar nggak bau langu ya.
Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman. Karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi 2. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong, kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada 2, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya.
Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, non-stick granite coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang-kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya dalam seblak, ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja. Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya.
Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak. Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya itu terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pedas yang super nampol banget. Langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar gak bau langu ya. Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya, di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman, karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi dua. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong. Kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada dua, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya. Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, nonstick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang-kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya dalam seblak, ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja.
Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak. Pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji. Ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepat halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak.
Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya itu terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Yang super nampol banget, langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena jumlahnya juga cuma setengah kilo. Ini lagi kepingin makan ceker aja ya teman-teman, pengen dicemil-cemil bareng anak-anak, pasti nikmat banget apalagi pas lagi liburan. Oke, ditambahkan daun salam 2 lembar, lalu kita rebus sampai empuk ya. Oke, ini dia hasilnya setelah direbus, ini empuk banget. Bisa dilihat ya, tuh kan. Ini sangat empuk. Oke, kita matikan apinya. Mantul banget ini nanti hasilnya. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung aja, tomat 1 buah ukuran kecil, kemudian ada jahe 1 potong. Lalu untuk bawang merahnya di sini aku pakai 6 siung aja, cabai merah 2 buah, kemudian aku pakai cabai keriting sekitar 15 buah, boleh diganti cabai rawit ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Teman-teman boleh ulek pakai ulekan atau di blender ataupun pakai chopper ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Oke, kita keluarkan bumbunya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Oke, kita ambil sisa yang di choppernya. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 2 lembar, kemudian serehnya 1 batang ya, ini dipotong jadi 2. Udah digeprekin dan daun-daunnya udah disobekin biar aromanya tuh keluar ya teman-teman. Oke, bumbunya dimasak harus sampai tanak biar gak bau langu ya.
Ini udah tanak. Kita masukkan si cekernya. Aduk merata. Kemudian kita akan tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai 400 ml karena ini nanti cekernya berkuah ya. Gula pasir 1 sendok teh, kemudian garam dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh aja. Mantul banget. Ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, ini udah meresap, cekernya udah berubah warna jadi kecoklatan. Jadi ini super mantul banget ya. Kita bisa buang-buangin daun salam, daun jeruk purut dan serehnya. Tambahkan daun bawang. Ceker kuah pedas yang super mantul siap untuk disajikan. Ini enak digado-gadoin atau enak juga dimakan bareng nasi ya teman-teman. Kalau aku sih suka dicemil-cemilin atau digaduin bareng sama anak-anak. Ini enak banget, apalagi cekernya itu empuk dan protol beneran deh, nagih. Ini juga bisa jadi ide jualan loh teman-teman. Karena di tempatku tuh ceker lapindo tuh laris manis banget. Cekernya pedas dan berkuah seperti ini dan empuk serta protol juga, mantul pokoknya. Jadi kita bisa masak dan open PO, digojekin juga bisa ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, musim hujan dingin rasanya pengen ngemil-ngemil terus. Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep cemilan enak dari bahan ceker. Langsung aja, ceker setengah kilo dicuci bersih lalu kita akan rebus. Untuk pancinya aku pakai saucepan cookware dari ID Life yang tipe IL 18SP ya. Ini tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, kita rebus semuanya ya. Dan ini hasilnya, ceker yang kita rebus sudah empuk. Ini sudah siap digunakan untuk tambahan cemilan kita hari ini ya. Oke, sebelum dimasak, di sini aku mau potong-potong cekernya menjadi 2. Tapi kalau teman-teman mau cekernya tuh diutuhin boleh banget ya. Di sini aku pengennya tuh kecil-kecil biar hasilnya tuh terlihat lebih banyak. Jadi bisa dimakan rame-rame bareng keluarga. Kemudian bakso, aku pakai 10 buah, dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Untuk baksonya misalnya teman-teman mau ditambah lagi boleh banget. Kemudian ada sosis 3 batang, aku pakai sosis yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Dipotong-potong serong aja. Oke, udah selesai motong-motongnya, kita akan lanjut haluskan bumbunya. Bawang putihnya 4 siung, kencur 2 potong, kemudian ada kemiri 3 butir. Lalu ada cabai rawitnya aku pakai 5 buah, kalau suka pedas boleh ditambah. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja. Kemudian cabai keritingnya aku pakai 5 buah, tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk choppernya di sini aku pakai chopper blender dari Edilev yang tipe IL 219S ya. Ini tuh low watt banget, cuma 300 watt. Dilengkapi dengan termostat sehingga dia nggak akan kebakar karena panas sedikit dia akan mati ya. Kemudian untuk cupnya ada 2, kapasitas 1,5 liter dan 700 ml. Gampang dibersihkan dan cara pakainya juga sangat gampang ya teman-teman. Cepet halusnya bisa dilihat. Langsung aja kita tumis untuk bumbunya sampai wangi ya. Dan pastikan bumbunya tuh benar-benar tanak biar menu kali ini jadi lebih mantul rasanya.
Ini wajahnya aku pakai wok dari ID Life ya, yang IL28WK, non-stick granit coating Jerman, panasnya cepat merata ya. Dan ini bisa untuk kompor gas serta kompor listrik teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan cekernya, diaduk merata. Kemudian kita tuang air secukupnya aja untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya untuk kuahnya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu bubuk cabai aku pakai setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Ini biar warnanya cakep sih menurut aku. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Lalu tambahkan bakso dan sosisnya. Opsional boleh tambahkan mie ya, aku pakai 1 keping. Untuk mie-nya boleh direbus dulu. Kalau direbus dulu sih masuknya belakangan karena ini tadi belum aku rebus, jadi masuk di awal aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Ini udah dikocok tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk pelan aja biar dia tuh tekstur telurnya itu bagus, berserat-serat gitu ya. Nah, kemudian masukkan kerupuk. Ini udah direndam pakai air dingin sampai dia tuh agak lembek ya. Masukin, aku pakai kurang lebih berapa ya, 100 gram lah, kurang dikit gitu teman-teman. Kalau suka sih boleh ditambah karena emang kerupuk ini enak banget ya dalam seblak, ini termasuk favorit anak-anak, kenyal-kenyal gitu ya. Oke, diaduk-aduk merata. Nah, kalau pengen sayur tinggal nambahin sawi aja. Aku pakai setengah batang, lalu ada daun bawangnya 2 batang ya, dimasukin dan dimasak sampai layu. Udah deh, ini jadi seblak ceker yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, pedesnya pas, gurih dan enak banget. Cocok dicemil pas musim hujan ya teman-teman. Beneran deh enak, pokoknya ini bisa jadi keroyokan sekeluarga karena emang lagi musim hujan malas keluar, jadi kita bikin seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji, ini siap untuk dinikmati. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar banyak teman-teman yang tahu gimana cara membuat seblak yang enak ala dapur lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang segar dan super sedap banget, favorit anak-anak. Pengen tahu hari ini kita mau bagikan resep apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan bagikan resep ceker saus padang yang super mantul banget. Ini cara buatnya sangat gampang banget ya. Langkah pertama, siapin ceker ayam. Ini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan, kemudian kita akan goreng sampai matang ya teman-teman. Ini sih opsional, teman-teman boleh rebus ataupun digoreng ya. Saya suka digoreng karena hasilnya tuh lebih enak menurut saya.
Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan menggoreng ceker ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Lanjut, ada bawang bombay 1 buah, langsung aja kita potong-potong. Untuk pisau yang saya gunakan ini dari ID Life juga ya, yang tipe IL163. Ini tuh pisaunya full stainless dan super tajam banget. Lanjut, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Nah, biar nggak terlalu ribet, saya pakai chopper aja. Kita siapkan semua bumbu yang akan digiling atau dicop. Ada bawang merah 5 siung. Kemudian cabai keritingnya 5 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah ya. Lalu kaldu jamur 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Kita akan tambahkan sedikit air biar cepet halusnya ya. Nah, untuk chopper yang saya gunakan ini dari ID Life yang tipe IL219S ya. Ini tuh sangat gampang cara pakainya dan pastinya super cepet banget halusnya. Oke, setelah halus kita bisa sisihkan pisaunya. Lalu untuk bahan tambahannya ada jagung manis, saya pakai 1,5 buah ya. Lalu panaskan wajan dan tumis bawang putih yang udah dicincang tadi serta bawang bombay. Aduk-aduk sampai harum. Nah, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, masukkan bumbu halusnya, masak sampai harum dan tanak. Kemudian masukkan jagung manisnya, aduk-aduk. Kita tambahkan sedikit air ya, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ml. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu saus tiram 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Dan saus tomatnya sama juga ya, 3 sendok teh kira-kira. Oke, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan cekernya. Pastikan bumbunya meresap ya. Dan cekernya itu terendam sempurna sehingga bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging cekernya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Oh ya, jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya biar makin sedap. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Yang super nampol banget. Langsung aja ya siapin ceker. Di sini aku pakai setengah kilogram. Kemudian kita akan rebus cekernya sampai empuk ya. Kalau teman-teman mau boleh di presto, tapi di sini aku rebus aja karena